Dunia fantasi. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 31. Tapi bohong. Memang seperti itulah harga gaun ini, Nona. Kualitas bahan dijamin lembut, dingin serta ringan. Ini salah satu gaun andalan toko kami. Terang sang karyawan pada mereka. Kamu pasti berbohong. Kalian sengaja memainkan harga tanpa sepengetahuan bos kalian, bukan? Mana berani kami melakukan itu? Di toko kami semua harga sudah tetap, kecuali ada diskon tersendiri. Aku tidak percaya. Coba panggilkan bos kalian kemari. Aku ingin bicara dengannya. Aku semakin curiga kalau kalian sedang menyembunyikan sesuatu. Mana ruangan Nisa? Biar aku yang datangi ke sana. Saya serius, Nona. Untuk saat ini, Bu Nisa tidak bisa ditemui. Anda boleh kembali setengah jam lagi jika Anda benar-benar ingin bicara mengenai harga gaun ini dengan beliau. Memangnya siapa dirimu hingga berani memerintahku? Itu pasti ruangannya. Ayo Bu, kita temui Nisa dan laporkan kecurangan yang dilakukan pegawainya. Mira menarik tangan Bu Teti menuju ke sebuah ruangan yang pintunya tertutup rapat. Tanpa mengetuk pintu terlebih dulu, Mira langsung memutar gagang pintu dan mendorongnya. Nisa yang sedang berbincang serius dengan seseorang di dalam sana sontak kaget melihat pintu yang tiba-tiba terbuka. Nisa, coba lihat apa yang telah diperbuat oleh anak buahmu. Mereka membandrol harga tidak sesuai dengan kualitas barang. Sebagai bos, kamu harus mengambil tindakan tegas pada karyawan yang kurang amanah seperti dia. Sabar dulu, Nona. Ini bisa kita bicarakan baik-baik. Maaf Bu Fitri, saya tinggal dulu sebentar. Nanti kita lanjutin lagi perbincangan kita. Izin Nisa pada tamunya. Tidak apa-apa Nisa, selesaikan dulu urusanmu. Aku akan menunggu. Setelah berpamitan pada tamunya, Nisa mengajak Bu Teti, Mira, dan karyawannya keluar dari dalam ruangan. Sapira, apa yang terjadi? Kenapa pelanggan kita sampai komplain seperti ini? Begini Bu, tadi saya memberitahu harga gaun yang dipegang Nona ini. Tapi dia tidak percaya kalau harga gaun itu 15 juta. Sudah dipotong diskon. Masa harga gaun biasa-biasa saja seperti ini? Dia bilang 15 juta. Aku yakin dia sedang memainkan harga di belakangmu. Entah sudah berapa pembeli yang sudah dia perlakukan seperti kami. Kamu harus mengambil tindakan tegas padanya agar karyawan lain tidak mengikuti jejaknya. Bisa rugi kami sebagai pembeli jika setiap membeli barang di sini tidak sesuai harga. Mira masih ngotot dan tak percaya kalau harga gaun yang saat ini dipegangnya kisaran 15 juta. Itu pun sudah terpotong diskon. Coba kulihat gaunnya. Mira memberikan gaun itu pada Nisa. Dengan saksama, Nisa memeriksa gaun itu dan juga slip harga pada kertas kecil. Sebenarnya Nona, harga gaun ini 16 juta. Tapi karena ada diskon, maka totalnya hanya 15 juta kami beri. Gaun ini termasuk gaun andalan kami. Bahannya terbuat dari sutra kualitas nomor 1, ringan dan adem. Bila dilihat sepintas, mungkin biasa-biasa saja, tapi bila diperhatikan dengan saksama, maka kita akan tahu kalau gaun ini benar-benar mahal dan belum ada replikanya. Artinya, barang limited edition. Masa gaun rongsokan seperti ini kamu bilang terbuat dari sutra kualitas nomor 1? Banyak saja seperti taplak meja yang hampir 1 tahun tidak disetrika. Jangan coba-coba membohongi kami. Kami akan memviralkan toko kalian ke khalayak ramai kalau kalian sudah membohongi konsumen. Silakan saja, kami tidak takut. Kami percaya para konsumen kami tidak akan percaya karena mereka sudah tahu kalau
barang-barang di toko kami ini memang terjamin dan berkualitas. Wajar saja jika harganya sedikit lebih tinggi dari toko lain. Sekarang kamu pandai sekali mengajariku. Apa kamu sudah lupa? Kalau dulu, aku lebih unggul darimu. Aku selalu peringkat 1, sedangkan kamu apa? Pasti juara 40 dari 40 siswa. Peringkat 1 bolos maksudmu? Sudahlah Mira, kalau kamu mau beli silahkan. Kalaupun tidak, itu tidak mengapa bagi kami. Karena kami yakin akan banyak konsumen berlomba memiliki gaun ini. Sombong sekali. Baru punya toko sekecil ini, lagakmu sudah seperti pebisnis sandal. Orang sekelas Raja Salman saja tidak pernah menyombongkan kekayaannya. Nah, kamu belum apa-apa, lagakmu sudah seperti orang terkaya di kota ini. Itu hanya perasaanmu saja, Mira. Kalau kamu belum cukup modal untuk memiliki gaun ini, kamu bisa panjar sebagian. Sisanya kamu bisa lunasi 1 bulan kemudian. Bagaimana? Kamu memandang remeh kami. Kini Bu Teti yang tersulut emosinya. Aku tidak memandang remeh. Aku hanya memberi saran. Kalau kalian mau, ya syukur. Kalau tidak, ya tidak apa-apa juga. Ayo Mira, tinggalkan toko ini. Toko apa ini? Jual barang rosokan saja, tapi harganya selangit. Tapi Bu, Mira menginginkan gaun itu untuk ke pesta Kak Reno nanti. Mira, tenanglah, kita pura-pura pergi. Mereka pasti tidak rela pembeli mereka pulang tanpa membeli apa-apa. Bisik Bu Teti pada Mira. Ayo Mira, kita pulang. Kita pergi ke toko langganan ibu. Di sana harganya lebih murah. Diskon besar-besaran, ditambah gaun yang mereka jual juga jauh lebih berkualitas dari toko ini. Mira dan Bu Teti melangkah keluar. Apa ibu bilang? Mereka pasti tak ingin pelanggan mereka pergi sebelum membeli sesuatu dari sini. Bisik Bu Teti menghentikan langkahnya sembari tersenyum. Rasain sekarang. Mereka pasti menyesal sudah membuat kita kecewa. Sekarang giliran kita yang menekan mereka. Berapa diskon yang akan kalian tawarkan pada kami? Keduanya kembali berbalik. Seketika suasana toko senyap mendengar ucapan Nisa. Baru kali ini toko memberi diskon sebesar itu. Apa ibu yakin dengan keputusan ibu ini? Kita akan mengalami kerugian besar jika itu sampai ibu lakukan. Safira dan beberapa karyawan mendekati Nisa. Tenanglah, orang seperti mereka ini memang harus diberi pelajaran. Toko ini benar-benar toko terbaik di kota ini. Kalian memang layak viral dan menempati posisi terbaik di hati para pemburu barang bermerek. Kembali Mira dan Bu Teti ingin mendekat, tetapi Nisa segera mengangkat tangan ke depan, sejajar dengan bahu. Tunggu dulu. Apa lagi? Tapi apa? Jangan membuat kami penasaran. Tapi bohong. Tidak kaya lagi. Tawa pun pecah dalam toko. Bukan hanya karyawan yang saat itu terbahak dengan ucapan Nisa. Bahkan para pengunjung ikut menertawakan Bu Teti dan Mira. Wajah Bu Teti dan Mira sontak memerah menahan malu dan bergegas keluar dari dalam toko. Aku yang baru saja tiba di sana segera memarkirkan kendaraan dan melihat kemarahan besar di wajah mereka masuk ke dalam taksi. Suasana toko kembali kondusif. Para karyawan kembali pada tugasnya masing-masing melayani pembeli. Nisa, apa yang terjadi pada kedua perempuan tadi? Sepertinya mereka marah besar. Maksud Mbak, Mira dan ibunya? Aku mengangguk. Saya baru saja memberi pelajaran pada mereka. Masa toko kita dibilangnya toko barang rongsokan? Bagus Nisa. Orang seperti itu memang patut diberi pelajaran agar kedepannya tidak macam-macam dengan kita. Mbak tenang saja. Kalau hanya orang seperti mereka itu, Nisa tidak akan gentar melawannya.
Mereka benar-benar sudah kelewatan batas. Besok, aku akan membuat perhitungan dengan mereka. Semua barang-barang rusokan mereka di rumahku akan aku kembalikan. Tunggu saja jam tayangnya, ucapku dalam hati.